Halo, sahabat diam. Bertemu kembali di DMC Channel, channelnya perubahan. Di sesi kali ini kembali tema datangnya dari salah satu sahabat DM. Beliau ini bercerita bahwa dia mempunyai seorang rekan yang menurut dia sangat bosi orangnya. Jadi menurut cerita pengakuannya, teman saya ini bosi sekali. Sampai saya dibikin kesel. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara saya menghadapi orang tersebut? Bagaimana saya menghadapi orang yang punya sifat seperti bosi? Nah, di pembahasan kali ini kita lihat terlebih dahulu. Sebetulnya, bosi itu apa? Nah, sebenarnya pengertian dari bosi itu adalah orang yang suka memerintah. Orang yang kerjanya perintah-perintah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bosi. Nah, terus bagaimana kita menghadapinya? Kita harus mengenal dulu bosi itu seperti apa. Ternyata sahabat DM, bosi itu ada dua kategori. Bosi itu bisa digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, bosi perspektif. Kemudian yang kedua, bosi karakter. Nah, kita bahas satu-satu. Mengenai bosi perspektif, itu biasanya datangnya itu dari luar. Bosi perspektif itu biasanya dari faktor eksternal, bukan dari orang tersebut. Itu bisa jadi adalah refleksi dari cara pandang kita yang negatif terhadap orang tersebut. Makanya muncullah sebuah karakter yang bisa dikatakan sebagai bosi perspektif. Karena itu berasal dari cara pandang kita. Padahal menurut teman-teman yang lain, dia itu tidak bosi, dia itu biasa-biasa saja. Tapi menurut kita, dia itu bosi. Nah, itu terjadi karena cara pandang kita terhadap beliau yang negatif. Sehingga merefleksikan bahwa orang ini bosi. Terus bagaimana solusinya? Rubah cara pandang Anda. Rubah cara Anda menjadi negatif supaya pemikiran Anda sama dengan orang-orang lain bahwa dia tidak bosi. Itu biasa saja. Kemudian yang kedua, bosi karakter. Nah, bosi karakter ini biasanya itu datang dari faktor internalnya. Dan biasanya bosi ini punya 3 penyebab. Yang pertama, biasanya dia butuh pengakuan. Kemudian yang kedua, biasanya ini adalah refleksi dari feedback negatifnya. Dan yang ketiga, biasanya ini karena dia menutupi kekurangan yang dia miliki. Nah, butuh pengakuan di sini maksudnya apa? Nah, orang ini butuh pengakuan, butuh diakui bahwa saya ini ada. Saya ini ada. Nah, mereka tuh biasanya ingin diakui seperti itu. Butuh pengakuan mereka. Karena mungkin bisa jadi di luaran sana keberadaannya tidak terlalu diakui. Keberadaannya tidak terlalu dianggap. Makanya di sini dia memunculkan sebuah karakter bosi supaya orang-orang lain mengakui. Kemudian yang kedua, itu karena refleksi feedback negatif. Biasanya bosi ini kan orang yang suka memerintah, orang yang suka menyuruh-nyuruh. Boleh jadi di luaran kebalikannya. Orang ini ialah yang suka disuruh-suruh sama orang lain. Makanya muncul refleksi negatif. Mungkin kita lebih mengenal dengan bahasa pelampiasan. Makanya dia merefleksikan kepada orang lain tentang apa yang dia rasakan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu biasanya karena dia menutupi kekurangan. Karena dia menutupi kekurangan, dia ini tidak mau orang lain tahu tentang kekurangan yang dia punya. Makanya dia berperilaku bosi. Selayaknya kita tahu lah, yang namanya bos itu anak buah jarang mengorek-ngorek apa yang bos. Bos itu jarang diotak-atik.
Nah, makanya orang tersebut membuat pengakuan bahwa saya ini adalah bos untuk menutupi kekurangannya. Seperti itu biasanya. Nah, terus apa yang dia harus kita lakukan terhadap rekan kita, orang yang memiliki bosi karakter? Satu, sahabat ya, kita cukup berempati. Kita cukup merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa seperti itu? Sebetulnya orang yang bosi karakter patut kita kasihani. Kenapa? Karena bosi karakter ini akan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah kita berempati. Sebisa mungkin kita bawa dia ke arah-arah yang positif. Kita bawa dia ke lingkungan-lingkungan yang positif. Satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari bosi karakter adalah kalau kita sudah tahu itu tidak bagus, berarti kita tidak boleh melakukan hal itu kepada orang lain. Mudah-mudahan membantu. Itulah bagaimana kita menghadapi orang yang bosi. Ingat, di awal saya sampaikan bosi ada 2 kategori, bosi perspektif dan bosi karakter. Tipsnya, yang pertama, ubah cara pandang kita ke arah yang positif, sehingga bosi perspektif tidak terjadi. Berempatilah kepada orang-orang yang memiliki kategori bosi karakter. Ajaklah dia ke arah yang positif sehingga dia bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Semoga berhasil. Salam perubahan.